Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki pelajaran tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4. Selamat belajar. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Baik, di sini Bunda ada contoh wawancara ya. Perintahnya, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut ini berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Oke, di sini ada kolom berupa nama anggota keluarga, kegemaran, dan kesukaan ya. Nah, ini adalah contoh hasil wawancara. Anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, saya itu kita ya, adik. Nah, kegemaran ayah adalah bermain bola, ibu memasak, kakak menyanyi, saya membaca buku cerita, dan adik menggambar. Seperti itu ya kalau kita melakukan wawancara atau bertanya kepada anggota keluarga apa kegemaran mereka. Nah, ini dia adalah manfaat dari keragaman yang ada dalam keluargaku. Yang pertama, belajar mengenal karakteristik seseorang. Yang kedua, belajar sikap toleransi akan perbedaan. Yang ketiga, belajar menghargai dan menerima perbedaan. Yang keempat, belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan. Yang terakhir, mempelajari hal atau kegemaran baru. Baik, dapat kita simpulkan keberagaman kegemaran dalam keluargaku semakin membuat kita memahami karakteristik individu anggota keluarganya berdasarkan kegemarannya. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Kemudian ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Oke, baik, di sini Bunda ada teks tentang Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayurannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket yang ada di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam, buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun,
Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Baik, dapat kita simpulkan dalam kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan, dalam segi produksi, kegiatannya meliputi pertanian, peternakan, industri kerajinan. Dalam segi distribusi, kegiatannya meliputi perdagangan dan penjualan. Dalam segi konsumsi, meliputi pembelian sayuran untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Oke, kemudian untuk jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan, untuk produksi itu petani, peternak, perajin, dan nelayan. Distribusi, pedagang, supir, kuli, angkutan, agen, dan petugas pengirim paket. Sedangkan konsumsi, warga dan wisatawan. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Baik, di sini Bunda ada cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Kemarin sudah kita pernah baca ya tentang cerita Asal Mula Bukit Catu di pembelajaran ketiga subtema 1 kemarin ya. Nah, dari cerita tersebut di sini Bunda ada pertanyaan nih. Siapakah tokoh utama dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Jawabannya adalah tokoh dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami dan istri. Kemudian, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Nah, jadi tokoh suami dan istri memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, dan moral atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Baik, selanjutnya mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Tokoh penduduk desa dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita saja. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.